Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Laras Maranti dengan NIM 19210074. Kemudian ada Rika Fitri Andriani dengan NIM 19210030. Kemudian ada Tira Tuhlul Asyifa dengan NIM 19210089. Kemudian ada Peri Setiawan dengan NIM 19210064. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang politik bahasa nasional. Saya akan menjelaskan bagian pertama, kemudian akan disusul dengan Rika, kemudian disusul dengan Tira, dan terakhir dengan Peri. Pertama, politik bahasa nasional yang selanjutnya disebut kebijakan bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang mengatur pengarahan, perencanaan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Nah, ada politik bahasa nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Ada pasal 30. Di sini saya akan menyebutkan satu pasal yang berhubungan dengan bahasa. Ada pasal 36. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika. Fungsi politik bahasa nasional. Salah satu fungsi politik bahasa nasional adalah memberikan dasar dan pengarahan bagi perencanaan serta pengembangan bahasa nasional. Dan pada waktu yang sama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang berhubungan dengan yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa nasional dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang kedua, penentuan ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, tata cara pembakuan dan pengembangan bahasa nasional. Dan yang keempat, pengembangan pengajaran bahasa nasional pada semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Mengapa diperlukan politik bahasa? Karena politik bahasa di Indonesia berkaitan dengan kondisi kebahasaan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kondisi kebahasaan negara lain, kondisi kebahasaan di Indonesia memperlihatkan ciri yang sangat kompleks. Mengapa masalah bahasa sangat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Masalah penggunaan bahasa Indonesia dalam diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara ASEAN. Di era globalisasi ini, perkembangan bahasa Indonesia kurang menggembirakan. Hal tersebut dapat terlihat dari merosotnya minat pelajar Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia, sehingga mengakibatkan nilai yang kurang bagus, bahkan ada yang gagal dalam ujian bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya, banyak mahasiswa kurang dapat menjelaskan alur pikir dan menulis karya ilmiah serta makalah dalam bahasa Indonesia karena kurang kemampuan dalam menulis dan berbahasa Indonesia yang baik. Juga adanya kecenderungan penggunaan bahasa Indonesia populer serta bahasa gaul yang disebarkan lewat media komunikasi dan media sosial sebagai akibat perkembangan teknologi. Selanjutnya, simpulan materi dari semua anggota kelompok dimulai dari Laras. Penginformasian terkait politik bahasa nasional harus disebar secara merata kepada seluruh warga Indonesia agar warga tidak akan salah paham dengan kata politik di sini, yang dimana sebetulnya fungsi dari politik bahasa nasional itu sendiri adalah untuk memberikan dasar dan pengarahan bagi perencanaan serta pengembangan nasional. Karena pada umumnya, hampir sebagian besar orang telah ikut termakan tipu daya permainan politik yang ada. Banyak yang berasumsi bahwa politik adalah sesuatu yang jahat, di mana tempat saling menjatuhkan satu sama lain, tempat untuk mencari kejayaan sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian dari Rika,
Sumpah Pemuda 1928 yang berisi pengakuan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita merupakan langkah pertama yang menentukan di dalam perumusan garis kebijaksanaan mengenai bahasa nasional kita. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, memberikan dasar yang kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa Indonesia bukan saja sebagai bahasa penghubung pada tingkat nasional, tetapi juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kemudian, dari Tira, bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranannya tampak di dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai wilayah tanah tumpah darah Indonesia. Komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Bahasa Indonesia sebagai milik bangsa dalam perkembangan dari waktu ke waktu telah teruji keberadaannya baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa resmi negara. Simpulan yang terakhir, jati diri atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia antara lain dapat diketahui melalui kemampuan kita menggunakan bahasa Indonesia. Di samping kartu identitas yang lain seperti kartu tanda penduduk, KTP, atau paspor. Oleh karena itu, melalui percakapan seseorang dalam bahasa Indonesia, tentu dengan lafal bahasa Indonesia yang baik, kita dapat menerka asal atau bangsa orang tersebut. Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia yang semula berasal dari bahasa Melayu terbukti dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang berbagai ragam etnis, budaya, agama, dan bahasa ibunya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.